Sebelum mulai, aku ingin bilang sesuatu ke kalian. Kalian kalau lagi di kamar, jangan pernah sendirian. Cerita ini adalah kejadian nyata yang aku alami sendiri. Aku bukanlah seorang anak indigo. Aku juga tidak memiliki kemampuan yang aneh-aneh. Tapi aku dapat melihat mereka. Aku SMA di salah satu SMA favorit di kota Bekasi. Aku tidak pernah mendengar rumor yang aneh tentang SMA aku ini. Sampai akhirnya aku menyaksikan sendiri. Ini berlangsung ketika aku kelas 3 SMA. Aku mau menceritakan dulu kondisi kelasku dari kelas 1 hingga kelas 3. Dimulai di kelas 1 SMA. Aku mendapat kelas sisa. Jadi terpaksa kelasku dipakai lab fisika. Lab fisika ini berada di lorong yang jarang sekali dilewati orang. Cahaya matahari pun tidak pernah masuk ke dalam lab ini. Bahkan kalau lampu dimatikan, tidak dapat melihat apapun. Dan di sebelah lab langsung kamar mandi. Waktu aku masih kelas 1 SMA, aku sering sekali pulang paling terakhir. Ketika aku ingin pulang, aku sering mendengar ada suara air yang mengalir. Aku pikir, oh masih ada orang. Ya sudah. Aku pun kembali ke rumah tanpa ada pikiran apa-apa tentang kejadian itu. Tapi aku baru tersadar di akhir kelas 1 SMA-ku. Ada istilahnya kayak malam perekrutan untuk ekskul di sekolahku. Kalau baru resmi masuk ekskul itu, setelah itu wajib mengikuti perekrutan ini. Seperti pada umumnya. Pada malam hari, pasti kamu disuruh keluar ke tempat yang dianggap horor di sekolah ini. Dan ternyata lokasi itu adalah kamar mandi lab fisika. Lalu aku mendengar air itu apa dong? Untungnya aku tidak merasakan apa-apa ketika itu. Lanjut di kelas 2 SMA. Kelasku pindah ke lantai atas. Tidak ada yang aneh dan janggal di waktu itu. Cuma yang aku tidak suka, kenapa kamar mandinya harus di lorong di atas lab fisika. Mana itu lorong gelap sekali, dekat dengan lab biologi. Aku tetap berpikir positif. Aku masih percaya aku tidak akan bisa melihat makhluk halus itu. Lalu naik ke kelas 3. Posisi kelasku berada di bawah, dekat lapangan. Cahaya matahari banyak sekali yang masuk. Tapi yang tidak aku suka, di belakang kelasku ada lab fisika. Aku tidak tahu apa aku ditaktikan begitu atau gimana. Tapi posisinya bisa dekat sekali dan balik ke situ lagi. Di semester awal, aku tidak merasakan apa-apa. Mungkin pikiranku tidak terlalu terbebani waktu itu. Lalu di semester kedua, beban pelajaran sudah mulai banyak. Otomatis beban pikiran tambah banyak. Dan karena itu, aku pun memiliki mental illness. Aku jadi sering pingsan karena beban pikiranku terlalu banyak. Kondisi ini membuat kondisi badanku dan mentalku lemah. Dan yang kalian tahu, kondisi badanku yang lemah itu disukai oleh makhluk halus. Jadi disinilah awal mula aku mulai bisa melihat makhluk itu. Posisi dudukku di kelasku rolling, dan posisi tembok yang menghadap ke arah lab fisika itu ada jendelanya. Tapi entah kenapa kacanya ditutupi dan dicat tebal waktu itu. Ketika aku duduk di dekat jendela itu, tanganku tiba-tiba bergerak-gerak ke arah jendela. Aku berpikir,
Kenapa tanganku bisa gerak sendiri? Secara tidak sadar, aku seolah disuruh untuk melihat ke arah jendela. Kebetulan ada lubang cat yang lumayan kecil. Lalu aku melihat ke lubang itu. Oh, sial. Ada cewek rambut panjang dan mukanya hancur. Aku sontak kaget. Aku ingin cerita ke teman-temanku, tapi kondisinya lagi jam pelajaran. Jadi aku pun menahan cerita sampai aku pun lupa akan kejadian itu. Tapi kejadian ini sering sekali aku alami ketika aku duduk di dekat jendela itu. Semakin lama aku mengalami kejadian itu, aku jadi terbiasa dengan hal itu. Melihat ke lubang itu lagi dan lagi. Dan selalu saja ada dia lagi dan lagi. Sampai suatu ketika, aku sedang bersantai, sedang jam istirahat, sedang ramai sekali kondisi waktu itu. Aku melihat ke arah kaca, ada dirinya sedang memperhatikanku, dan kali ini aku melihat dirinya menembus kaca. Aku mengkonfirmasi saat itu ke temanku, tapi mereka semua tidak ada yang melihatnya. Aku pun seketika panik. Untungnya waktu aku melihat lagi, dirinya sudah menghilang. Aku pun dapat santai dan menghirup napas sejenak waktu itu. Waktu pun berjalan, dan waktu itu aku lagi senang-senangnya membuat sebuah proyek film pendek. Waktu itu aku membuat film pendek bersama beberapa temanku. Kejadian ini tidak jauh dari kejadian menembus kaca tadi. Waktu itu aku syuting di kelasku. Sedang ada adegan penyekapan dan ada properti darah-darahan. Karena keterbatasan budget dan aku membutuhkan lampu kecil yang menyorot dari atas. Jadilah aku menaruh HP yang senternya menyala di atas proyektor. Tidak terasa waktu sudah maghrib. Karena aku sudah melihat ada dirinya di sudut kelasku. Aku pun otomatis merapikan barang-barangku dan membawanya ke masjid sekolah. Kondisi sekolah telah gelap. Cuma beberapa lampu yang menyala. Sholat pun sudah selesai. Aku pun bersiap untuk pulang. Ternyata salah satu temanku ada barangnya yang ketinggalan di dalam kelasku. Ya sudah, aku dan beberapa temanku akhirnya kembali ke kelas. Aku membuka pintu kelasku. Tiba-tiba ada angin kencang sampai aku harus memejamkan mataku. Lalu waktu aku membuka mataku, tiba-tiba dirinya ada tepat di depanku, di depan pintu, dengan mimik wajah marah. Sumpah, aku tidak berani masuk. Aku menyuruh yang lain untuk masuk ke kelas. Lalu aku pun menyuruhnya untuk segera cepat-cepat keluar dari kelas. Temanku tetap saja ngeyel lama-lama di dalam kelas. Aku pun mulai panik. Pas sudah selesai, aku pun buru-buru untuk menutup pintu. Tiba-tiba, kursi yang aku susun tadi untuk menaruh HP di atas proyektor jatuh dengan sendirinya. Aku pun langsung menyuruh temanku untuk segera pulang. Dan aku pikir ini kejadian yang paling horor yang pernah aku alami di sekolah ini. Tapi perkiraanku itu salah besar. Ternyata masih ada lagi. Jadi kejadian ini sudah mendekati ujian nasional. Kejadiannya ya masih di sekolahku ini. Waktu itu sedang jam pelajaran tambahan untuk persiapan ujian nasional. Yang namanya jam pelajaran tambahan berarti dilakukan setelah jam pelajaran reguler. Posisinya waktu itu sudah sore hari, sekitar jam 4 lebih. Karena aku sedang gabut-gabutnya
Aku pun istirahat. Jadilah aku keluar dari kelasku. Aku mau ke kamar mandi di dekat lab fisika itu. Ingin mencuci muka biar tidak mengantuk. Sebelum ke kamar mandi, aku harus melewati gudang penyimpanan olahraga yang posisinya di bawah tangga. Aku jalan seperti biasanya. Aku menengok kepalaku ke arah gudang itu. Tiba-tiba aku tersentak karena aku melihat sesosok cewek yang cantik sekali. Rambutnya bagus, mukanya cantik, mata dan senyumnya manis. Tiba-tiba seluruh tubuhnya berubah menjadi merah. Matanya hancur, bibirnya hancur, kulit wajahnya lepas dan jatuh ke lantai. Aku pun ketakutan. Aku pastinya sangat panik. Tapi aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Ada sekitar 2 menit aku terdiam tak berkutik di depan sosok itu. Lalu tiba-tiba sosok itu menghilang. Tiba-tiba ada temanku yang datang dan menanyakan, "Kamu kenapa?" Aku masih shock, dan aku pun kemudian bilang ke dirinya, "Aku melihat sesuatu," sambil aku menangis tanpa sadar. Hingga saat ini, aku jika masih mengingat kejadian itu, bulu kudukku masih saja berdiri, merinding tiba-tiba, membayangkan kejadian yang tak ingin lagi terulang di hidupku. Untuk kalian semua, berhati-hatilah. Selalu awasi belakang kalian. Jangan-jangan mereka ada di belakangmu. Akhir kata, salam ketakutan.